Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiadi Permatasari, NPM 2022010079. Di sini saya akan menyampaikan satuan acara pembelajaran penyuluhan kesehatan. Yang pertama adalah tujuan umum. Setelah mengikuti penyuluhan, peserta dapat mewujudkan lingkungan sehat dan mampu mencegah serta menanggulangi penyakit dan masalah kesehatan. Yang kedua adalah tujuan khusus. Setelah mengikuti penyuluhan ini, hasil yang diharapkan yang pertama, mengetahui penggunaan jamban, yang kedua, memahami syarat penggunaan jamban, yang ketiga, mengetahui menggunakan jamban sehat. Yang keempat, dapat mengetahui dampak penyakit yang ditimbulkan akibat tidak memiliki jamban. Yang ketiga adalah sasaran, ibu, bapak, desa, Rebang Tinggi. Yang keempat adalah materi. Yang pertama, pengertian jamban sehat. Yang kedua, bahaya penggunaan selain jamban sehat. Yang ketiga, jenis-jenis jamban sehat. Yang keempat, menyebutkan persyaratan kesehatan pembuangan tinja. Yang kelima, syarat jamban sehat. Yang keenam, menyebutkan bakteri patogen dalam tinja yang menimbulkan penyakit. Yang ketujuh, cacing dan protozoa patogen dalam tinja yang menimbulkan penyakit. Yang kedelapan, cara memelihara jamban. Yang kesembilan, tindakan yang dilakukan bila jamban penuh. Yang kesepuluh, mengapa harus menggunakan jamban. Yang kesebelas, cara mencuci tangan yang benar menurut WHO. Yang kelima adalah metode ceramah. Yang keenam, media laptop. Yang ketujuh, kriteria struktur. Yang pertama, peserta hadir dalam penyuluhan. Kedua, kesiapan materi. Yang ketiga, kesiapan media. Kedelapan, struktur proses. Yang pertama, peserta antusias terhadap materi penyuluhan. Kedua, tidak ada peserta yang meninggalkan tempat penyuluhan. Yang ketiga, peserta mengajukan pertanyaan. Yang kesembilan, evaluasi hasil. Yang pertama, mengetahui pengertian jamban sehat. Yang kedua, mengetahui bahaya penggunaan selain jamban sehat. Yang ketiga, mengetahui jenis-jenis jamban sehat. Yang keempat, mengetahui persyaratan kesehatan pembuangan tinja. Yang kelima, mengetahui syarat jamban sehat. Yang keenam, mengetahui bakteri patogen dalam tinja yang menimbulkan penyakit. Yang ketujuh, mengetahui cacing dalam tinja yang menimbulkan penyakit. Yang kedelapan, mengetahui tindakan yang dilakukan bila jamban penuh. Yang kesembilan, mengetahui tujuan jamban sehat. Dan yang kesepuluh, melakukan keterampilan mencuci tangan yang baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiadi Permatasari dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang menggunakan jamban sehat, dan saya akan menyampaikan beberapa materi tentang menggunakan jamban sehat. Yang pertama adalah pengertian jamban sehat. Jamban adalah ruang yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa ataupun tanpa leher angsa alias cemplung, yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran air untuk membersihkannya. Dan penggunaan jamban sehat bertujuan sebagai: pertama, menjaga lingkungan bersih, sehat, dan tidak berbau. Yang kedua, tidak mencemari sumber air yang di sekitarnya. Yang kedua adalah bahaya penggunaan selain jamban sehat. Perilaku warga ini berisiko menularkan penyakit berbasis lingkungan seperti diare, koleria, cacing, hepatitis, dan pencemaran air. Dan mengurangi estetika. Selain itu, kotoran manusia mengandung bakteri patogen yang tidak dapat diurai oleh pencernaan ikan, sehingga sangat berbahaya bagi mengkonsumsinya. Sedangkan air kolam yang tercemar tinja juga menjadi rawan bagi penyebaran penyakit saluran pencernaan oleh perantara vektor serangga. Yang ketiga, jenis-jenis jamban sehat. Nanti saya akan tampilkan foto jamban sehat di laptop dan saya akan jelaskan. Baik, yang pertama saya akan jelaskan tentang jamban leher angsa. Baiklah, seperti ini foto jamban leher angsa.
Jamban ini memerlukan air untuk menggelontorkan kotoran. Air yang terdapat dalam leher angsa adalah untuk menghindari bau dan mencegah lalat masuk. Dan yang kedua adalah jenis jamban cemplung. Jamban ini tidak memerlukan air untuk menggelontorkan kotoran. Yang terakhir adalah jenis jamban pelengsengan. Jamban ini perlu air untuk menggelontorkan kotoran, dan lubang juga perlu untuk ditutup. Yang keempat, menyebutkan persyaratan kesehatan pembuangan tinja. Yang pertama, tidak mengkontaminasi permukaan tanah, sumber air, tanah, dan permukaan. Yang kedua, tidak menimbulkan bau dan pandangan yang tidak sedap. Dan ingat, kotoran manusia atau tinja bisa mengandung bibit penyakit, jadi dengan membuang tinja di jamban, bibit penyakit mati di dalamnya. Bisakan buang air kotoran di jamban sejak kanak-kanak. Yang kelima, syarat jamban sehat, yaitu yang pertama, tidak berbau. Yang kedua, kotoran tidak dapat dijamah oleh serangga. Yang ketiga, mudah dibersihkan dan aman digunakan. Yang keempat, penerangan dan ventilasi yang keenam, menyebutkan bakteri patogen dalam tinja yang dapat menimbulkan penyakit. Yang pertama, Escherichia coli. Yang kedua, Shigella dysentery. Yang ketiga, Vibrio cholerae. Sebelum saya lanjut materi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kakak tadi kan menyebutkan bakteri patogen dalam tinja yang dapat menimbulkan penyakit. Salah satunya adalah Shigella dysentery. Apa itu bakteri Shigella dysentery? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Bakteri Shigella dysentery itu merupakan bakteri patogen usus yang umumnya dikenal sebagai bakteri penyebab disenteri atau dikenal dengan disenteri basiler. Baik Ibu, apakah sudah jelas? Iya, sudah Kak. Baik, kalau begitu, kalau sudah jelas, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang ketujuh, cacing dan protozoa patogen dalam tinja yang dapat menimbulkan penyakit. Cacing, yang pertama Tania saginata, yang kedua Tania solicum, protozoa Balatindum coli, dan Giardia coli. Yang kedelapan, cara memelihara jamban. Yang pertama, jamban harus selalu dibersihkan. Gunakan alat-alat pembersih seperti sikat, sapu lidi, dan ember beserta air. Yang kedua, cepat perbaiki jika ada bagian jamban yang rusak. Ingat, semakin besar kerusakan, semakin besar biaya perawatannya. Yang kesembilan, tindakan yang dilakukan bila jamban penuh. Yang pertama, membuat jamban baru. Bahan bangunan jamban masih lama yang masih baik dapat digunakan untuk membangun jamban baru. Yang kedua, membuat lubang baru di dekat lubang lama yang sudah penuh. Yang kesepuluh, mengapa harus menggunakan jamban? Yaitu apabila tinja tersebut dibuang ke sembarang tempat, misalnya kebun dan sungai dan lainnya, maka bibit penyakit tersebut akan menyebar luas ke lingkungan. Dan akhirnya akan masuk dalam tubuh manusia dan berisiko menimbulkan penyakit pada seseorang dan bahkan menjadi wabah penyakit pada masyarakat yang lebih luas. Dan yang ke-11, saya akan mempraktekkan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Dan silakan Ibu nanti mengikuti yang saya peragakan. Baik Ibu, di sini saya akan mempraktekkan cara mencuci tangan. Yang pertama, kita berikan sabun ke telapak tangan. Lalu gosokkan kedua telapak tangan. Gosokkan punggung jari di sela-sela jari. Yang ketiga, gosokkan kedua telapak tangan dengan sela-sela jari. Yang keempat, jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. Seperti ini ya Ibu. Yang kelima, gosokkan ibu jari berputar dalam genggaman tangan kanan. Lakukan sebaliknya. Yang keenam, gosokkan dengan memutar ujung jari tengah kanan di telapak tangan kiri. Ini ya Bu. Lalu sebaliknya. Selanjutnya, kita cuci dengan air mengalir.
Baik Ibu, praktek mencuci tangannya sudah selesai. Mencuci tangan adalah salah satu hal kecil menjaga diri kita agar terhindar dari penyakit. Sekian materi penyuluhan yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.